adik-adik, kita bertemu lagi hari ini ya, semuanya sukacita. Wah, kita lihat hari ini, kita melihat laut yang begitu indah. Wah, semuanya semangat dan sukacita hari ini karena lihat laut yang indah, laut yang cerah ya adik-adik ya. Tapi adik-adik di tengah-tengah laut yang indah ini bisa jadi tiba-tiba ada gelombang yang mengombang-ambingkan kita ketika kita di tengah laut. Tapi percayalah, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita ya. Nah, adik-adik, seperti teman kita hari ini yang sukacita, ada siapa di situ? Ada Hansa, ada Aaron, ada Darren, ada Julio, ada Peter, ada Hans juga dan ada Sandy. Wah, semuanya sukacita, adik-adik siap untuk memuji Tuhan, siap untuk bersukacita, memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan hari ini. Di tengah laut yang begitu indah, karena mereka percaya ada Tuhan yang menyertai ya. Yuk semuanya sukacita, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu bersama dengan teman-teman kita hari ini, ada Jeremy dan kawan-kawan. Kita bersukacita ya. Nah, kita mau berdoa dulu, semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, dan Engkau baik bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Hari ini kami memuji Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini bersama dengan teman-teman kita, adik-adik kita di Pakita yang setiap hari Minggu juga bersukacita, kita mau katakan Yesus itu sayang semuanya ya adik-adik ya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Coba di situ lihat ada papa, ada mama. Ya, dipeluk ya. Oke, ada kakak juga. Ya, digandeng, dipeluk, semuanya sukacita. Kita mau katakan Yesus sayang semua. Yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu,
sayang kamu, dan sayang semua. Oke, Yesus sayang semua. Kita juga harus sayang semuanya ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus juga sayang kita dan sayang semuanya ya. Nah, hari ini juga kita bersuka cita bersama dengan teman-teman kita. Kita mau katakan, kita mau bertekad kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Yesus. Kita adik-adik ikut Tuhan Yesus hari ini dan selamanya gitu ya. Bersama dengan teman kita ada Ili dan kawan-kawan, kita katakan mengikut Yesus keputusanku. Yuk. Follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oke, terima kasih Ili dan kawan-kawan yang sudah bersama-sama dengan kita mengatakan mengikut Yesus dan keputusanku selama-lamanya ya. Oke, semuanya sukacita. Nah, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kita katakan, hai kawan, lihatlah aku punya teman yang hebat. Apa namanya? Alkitab ya. Oke, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita katakan kepada Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Hai kawan, lihatlah ku punya teman hebat. Jawabannya Alkitab ya. Oke, kita mau berdoa untuk minta tolong kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa konsentrasi, kami bisa mengerti, dan boleh menjadi anak-anak yang mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kak Marni akan membaca sampai ayat yang ke-12 saja. Tema hari ini adalah Tuhan memberi keyakinan. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tongkatmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, sampai di situ ya adik-adik ya firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ya, tema hari ini adalah Tuhan memberi keyakinan. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik minggu yang lalu kita sudah mendengar, kita sudah menyaksikan, kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengutus Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik minggu yang lalu kita melihat bahwa Musa takut, merasa tidak bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dia ragu. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan? Benar sekali. Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berjanji kepada Musa bahwa aku akan menyertai engkau. Itu yang Tuhan lakukan kepada Musa. Tuhan berjanji untuk menyertai Musa. Tuhan berjanji untuk menolong Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, apakah Musa langsung percaya? Ternyata tidak adik-adik. Musa masih ragu, Musa masih takut. Dia punya alasan ya. Dia mengajukan banyak sekali alasan adik-adik. Dia masih takut, masih ragu. Apa yang Musa katakan kepada Tuhan saat itu? Adik-adik, Musa mengatakan begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau bangsa Israel tidak mau mendengar perkataanku bagaimana? Katanya. Lalu yang kedua adik-adik, kalau mereka tidak percaya Tuhan berbicara kepadaku bagaimana? Yang ketiga adik-adik, Musa berkata, kalau mereka juga tidak percaya bahwa Tuhan yang mengutus aku bagaimana? Wah, banyak sekali adik-adiknya pertanyaan Musa karena Musa ragu, karena Musa takut dan merasa tidak bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Musa berkata, Tuhan bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Nah, adik-adik, Musa benar-benar takut. Lalu apakah pertanyaannya adik-adik? Apakah Tuhan membiarkan Musa takut dan tidak jadi mengutus Musa? Adik-adik, lihatlah, itu tidak Tuhan lakukan kepada Musa. Lalu, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa yang benar-benar takut dan benar-benar ragu saat itu? Adik-adik, Tuhan memberi keyakinan kepada Musa. Tuhan membuktikan bahwa Dia ada, Dia berkuasa, dan akan menyertai Musa. Lihat, bagaimana cara Tuhan ya menyatakan dan memberi keyakinan kepada Musa saat itu. Adik-adik, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, apa yang di tanganmu itu? Adik-adik, apa yang di tangan Musa itu? Benar sekali. Musa katakan tongkat Tuhan, namanya. Ya, Musa katakan tongkat Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, sekarang lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Adik-adik, Musa mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Musa melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, adik-adik. Apa yang terjadi ketika Musa melemparkan tongkat itu ke tanah? Adik-adik, lihatlah. Tongkat yang di tangan Musa itu
berubah menjadi ular, adik-adik. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Musa takut, Musa kaget sekali. Musa lari meninggalkan ular itu. Tapi Tuhan katakan, sekarang Musa, pegang ekornya, katanya adik-adik. Musa mengikuti perintah Tuhan itu. Musa mengikuti apa yang Tuhan katakan. Musa kemudian mengejar, berlari menangkap ular itu dan memegang ekornya. Apa yang terjadi ketika Musa memegang ekor ular itu, adik-adik? Adik-adik lihat, ular itu kemudian berubah menjadi tongkat kembali di tangan Musa. Adik-adik, Tuhan membuktikan, memberi keyakinan bahwa dia ada, dia berkuasa dan akan menyertai Musa. Bukan hanya itu, adik-adik. Apakah hanya itu? Tidak. Supaya Musa tambah yakin, lihatlah ini yang Tuhan lakukan kepada Musa ketika itu. Adik-adik, Musa diminta oleh Tuhan sekarang masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Adik-adik, Musa melakukan seperti yang Tuhan katakan. Musa memasukkan tangannya itu ke dalam bajunya. Dan setelah dikeluarkan tangan itu dari bajunya, apa yang terjadi? Musa kaget karena melihat tangannya itu berubah menjadi putih seperti salju. Menunjukkan bahwa pada saat itu Musa sakit kusta, adik-adik. Musa kaget karena dia tidak menyangka itu dan dia kaget sekali. Adik-adik, lalu Tuhan katakan begini kepada Musa. Musa, sekarang masukkan kembali tanganmu itu ke dalam bajumu. Musa mengikuti perintah Tuhan itu, memasukkan tangannya itu ke dalam bajunya kembali. Lalu apa yang terjadi? Setelah ditariknya kembali, tangan dikeluarkan tangannya itu dari bajunya, apa yang terjadi? Wow, ya, Musa bersuka cita, Musa senang sekali dan melihat tangannya pulih, tangannya berubah bersih seperti semula. Dan adik-adik, Musa sembuh dari sakit kustanya. Wah, luar biasa ya, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa dan Tuhan menyertai Musa. Apakah berhenti sampai di situ? Tuhan katakan kalau orang Israel atau orang Mesir itu tidak percaya kepadamu, ini yang harus kamu lakukan. Ya, Musa diminta oleh Tuhan untuk mengambil air dari sungai Nil. Lalu Tuhan katakan, ambil air dari sungai Nil itu, lalu tuangkan ke tanah yang kering. Maka air sungai Nil itu akan berubah menjadi darah. Adik-adik, Tuhan berjanji menyertai Musa, dan Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang mengutus Musa itu adalah Tuhan yang hebat yang akan menyertai Musa. Ya, pada waktu itu Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang berkuasa dan menyertainya. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah Musa kemudian langsung mau dan tidak takut lagi? Ternyata Musa masih cari alasan, adik-adik. Yang ke-10 dari firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku, Tuhan, berat mulut. Aku tidak pandai bicara, Tuhan. Utuslah orang lain saja, katanya. Musa berusaha untuk mencari-cari alasan di hadapan Tuhan, adik-adik. Dia katakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin aku memimpin bangsa Israel? Bagaimana mungkin aku berbicara menghadap Raja Fir'aun itu? Karena aku tidak pandai bicara. Adik-adik, Tuhan tidak membiarkan Musa pada waktu itu mencari alasan dan juga di dalam ketakutan dan keraguan itu. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa ketika itu, adik-adik? Tuhan mengatakan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mengatakan Tuhan berbicara kepada Musa seperti ini. Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, Tuhan? Pergilah, aku akan menyertai kamu dan mengajar engkau apa yang harus kamu katakan. Bukankah di situ ada Harun, kakakmu, yang pandai bicara itu? Dan aku akan berikan, aku akan mengutus Harun menjadi teman bersamamu untuk memimpin bangsa Israel itu. Adik-adik, Tuhan tidak membiarkan Musa berada dalam ketakutan
dan Tuhan ingin supaya Musa mau bersedia, taat, dan tidak takut lagi memimpin bangsa Israel. Adik-adik, lihatlah, luar biasa. Musa akhirnya taat. Mau diutus oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa yakin sekarang Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan katakan sekarang, ambil tongkatmu itu Musa. Dan Tuhan mengutus Harun, kakak Musa itu untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk memimpin bangsa Israel menghadap Fir'aun. Membuktikan, hal ini membuktikan bahwa Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang menyertai Musa. Tuhan yang akan memimpin Musa. Tuhan memberikan keyakinan kepada Musa bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama menyertai dan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Luar biasa, Tuhan yang hebat. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita itu punya Tuhan yang hebat, adik-adik. Dia yang hebat itu, Tuhan yang hebat itu selalu ada bersama dengan kita. Wah, luar biasa ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang hebat dan Tuhan yang hebat itu selalu ada bersama dengan kita. Nah, jika saat ini kamu masih ada yang ragu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kamu untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan selalu ada bersamamu. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu ragu dan Tuhan tidak pernah membiarkan kamu takut, adik-adik. Jadi sekarang yuk adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik menjadi anak-anak yang percaya kepada Dia bahwa Tuhan hebat dan selalu bersama-sama dengan kalian, ya. Yuk sekarang coba kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, tolong kami menjadi anak-anak yang percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya. Nah yang kedua adik-adik, apa yang Tuhan mau katakan kepada kalian semua dari firman Tuhan hari ini? Nih, ya. Nah, lihatlah. Di sekitarmu ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada siapa lagi, ada opa oma mungkin, dan semua orang di sekitarmu saat ini, ya. Nah itu adalah bukti Tuhan ada bersamamu, gitu ya. Loh kok bisa Kak? Bisa. Coba sekarang lihat, waktu kamu takut ada siapa? Mama mungkin, ada papa. Waktu kamu takut ditemani. Lalu kemudian waktu kamu susah dihibur. Waktu kamu alami kesulitan ditolong, mungkin oleh papa, mama, mungkin oleh kakak, bahkan oleh adik gitu ya, oleh papa, mama. Nah, kalian ditolong, ditemani, dihibur, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan ada bersamamu. Coba bayangkan adik-adik jika tidak ada papa, mama, jika tidak ada kakak, jika tidak ada adik, opa, oma, dan orang-orang di sekitarmu, ya. Kalian mungkin masih takut, masih susah, masih mengalami kesulitan. Tetapi karena ada mereka yang Tuhan berikan, maka mereka yang Tuhan pakai untuk menolong kita, ya, itu adalah bukti Tuhan ada bersamamu dan melakukan hal-hal yang baik untuk kita semuanya, ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik seperti firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 41 ayat yang ke-10a mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, apapun yang kalian takutkan hari ini, itu ya, mungkin adik-adik masih takut karena ada pandemi virus COVID-19. Berdoalah kepada Tuhan, percaya. Hafalkan ayat firman Tuhan ini dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku, Tuhan menyertai kita semua. Janganlah bimbang, sebab Tuhan itu adalah Allah kita yang akan menyertai kita. Ya, Yesaya 41 ayat 10a, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, amin. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Apa aktivitas untuk kelas Batita dan kelas 2? Lihatlah, aku berani, gitu ya. Apa maksudnya? Nah, bersama dengan papa, mama, atau kakak, pikirkan nih.
kegiatan atau kebiasaan yang selama ini tidak kamu sukai, tapi sebenarnya itu penting dan baik adik-adik untuk kamu lakukan. Misalnya gitu ya, mungkin adik-adik ada yang nggak suka atau mungkin ya nggak mau gitu ya, malas-malasan sikat gigi, makan sayur atau buah, takut gelap, atau mungkin susah gitu ya, nggak suka minum obat. Ya semua orang tidak mau minum obat ya, tapi kalau kita sakit harusnya kan minum obat ya adik-adik, tapi adik-adik nangis kalau minum obat gitu ya. Nah sekarang coba pikirkan kegiatan atau kebiasaan yang selama ini tidak kamu sukai. Lalu lakukan itu, semangat, kamu pasti bisa melakukan. Tuhan menyertai. Setelah itu kalian ucapkan ayat hafalannya. Nah seperti teman kalian di situ ada Elliot ya, yang nggak suka makan apa itu ya, sayur, ada sambal pecelnya itu ya, nasi pecel nih ya, Elliot lagi makan sayur ya. Ini sebagai model kan, sebagai contoh untuk kalian semua ya. Nah lakukan seperti ini, semangat. Elliot juga semangat untuk belajar makan sayur, makan nasi pecel. Wah luar biasa ya. Lalu foto atau rekam saat kamu bisa melakukannya, kirimkan kepada kakak-kakak di kelas masing-masing ya. Oke, semuanya semangat. Nah, kelas 3 sampai kelas 6 bersama Tuhan aku bisa. Nah, di situ ada Jonathan ya yang lagi beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Nah, adik-adik apa yang kalian lakukan? Ikuti kuis Alkitab di WA grupnya kelas masing-masing ya. Lalu temukan kegiatan atau kebiasaan yang selama ini tidak kamu sukai, tapi sebenarnya juga penting dan baik. Nah, apa? Ayo, temukan ya kegiatan atau kebiasaan yang selama ini tidak kamu sukai. Ada yang nggak suka mandi, wah tapi jangan waktu mandi difoto ya, tapi setelah mandi difoto ya. Oke, ya semuanya menemukan bersama dengan papa, mama atau bersama dengan kakak, temukan kegiatan atau kebiasaan yang selama ini tidak kamu sukai, lalu foto sambil kamu melakukan itu, sambil menghafal ayat hafalannya, semangat, Tuhan pasti menyertai dan menolong kamu, seperti Yesaya 41 ayat 10a tadi ya. Semangat semuanya mengerjakan aktivitas. Seperti teman-teman kita dari Sabtu Ceria Bajem Mulyosari ya, yang semangat mengerjakan aktivitas dan semangat juga ikut Tuhan. Terima kasih ya untuk teman-teman kita dari Sabtu Ceria Bajem Mulyosari. Nah, adik-adik, setiap hari Minggu kakak pesan nih ya kepada kalian semua, tetap semangat melakukan ini semua ya. Makan sayur, makan buah, jaga kesehatan semuanya, jaga kebersihan, baca Alkitab, berdoa, rajin belajar, tidur yang cukup, dan Tuhan pasti senang ketika kalian melakukan semuanya itu. Papa mama juga pasti senang, oke? Nah, anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik sekarang waktunya memberikan persembahan bersama dengan teman kita nih ya, Melody, Queen, sama dengan teman-teman hari ini gitu ya, yang bertugas membawa kantong persembahan bersama-sama memberikan yang terbaik ya. Ada Berta di situ dan kawan-kawan, ada Karneta ya. Nah, adik-adik berikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik bisa masukkan persembahannya ke dalam amplop, dikumpulkan atau dititipkan kepada papa mama, nanti bisa dikirimkan ke kantor gereja. Semangat semuanya memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus ya. Hebat. Nah, kita akan berdoa, semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk percaya kepada Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh senantiasa percaya dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan papa, mama, kakak, opa, oma, dan orang-orang di sekitar kami, bahkan memberikan teman buat kami semua, supaya di saat kami takut, di saat kami susah, di saat kami mengalami kesulitan, mereka bisa menolong kami, dan itu adalah bukti bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh bersama-sama sehat, bersama dengan papa, mama, berikan kesehatan yang baik, supaya kami bisa sekolah, papa mama bisa bekerja, dan Tuhan berkati semuanya di dalam kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati juga supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman, bisa
pergi jalan-jalan dan juga bisa pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan teman-teman di gereja. Berkati bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati orang-orang yang sakit saat ini, berada di rumah sakit maupun juga di rumah. Berkati supaya mereka bisa sehat dan bisa pulih kembali. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap mereka. Tuhan, tolonglah teman-teman kami yang sedang susah saat ini. Tuhan hiburkan dan Tuhan tolong supaya mereka bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Minggu depan kami bisa kembali datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, sampai jumpa minggu depan. Siapkan diri kalian tetap ibadah online minggu depan, gitu ya. Siapkan diri dan hatimu mengikuti kebaktian minggu depan. Ada kakak-kakak yang siap untuk memuji Tuhan bersamamu. Luar biasa ya. Semangat semuanya. Adik-adik, kalau ada temannya yang belum masuk WA group, bisa dikasih tahu, lalu menghubungi Kak Marni, bisa menghubungi kakak-kakak di kelasnya masing-masing atau menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya, boleh ya semuanya. Ajak adikmu, ajak temanmu, semuanya untuk bersuka cita. Tetap semangat mengikuti kebaktian dan Tuhan pasti menyertai kalian ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.